Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Latsar CPNS Kabupaten Ciamis, Angkatan 5 Kelompok 2, yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu tokoh panutan dari Jawa Barat yang berhasil menerapkan core value berakhlak ASN. Dan tokoh yang kami pilih adalah Bupati Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Haji Herdiat Suryana MM. Sebelum kita mengenal lebih baik tentang Pak Haji Herdiat, maka izinkan saya untuk mengenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Yudi Dirgantara Kusit. Yang kedua Putri Rahmawati. Yang ketiga Muhammad Ramdhani. Dan yang keempat ada Siti Rahmi Farhatani. Bapak Dr. Haji Herdiat Suryana MM menjabat sebagai Bupati Ciamis dimulai dari tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2024 nanti. Beliau memiliki biodata nama Dr. Haji Herdiat Suryana MM, tempat tanggal lahir Kuningan 10 Oktober 1960, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 16 Ciamis. Dengan keluarga, beliau memiliki seorang istri bernama Dr. Randa Kania Ernawati dengan 2 orang anak bernama Mutiasa Desti dan Muhammad Faizal. Untuk riwayat pendidikan yang telah ditempuh, beliau mengawali dari SD Negeri 1 Kawali hingga mencapai S3 di Unpas Bandung dengan studi kebijakan publik. Untuk riwayat pekerjaan, beliau dimulai dari tahun 1991 sebagai Kaparmat Sukamantri Kabupaten Ciamis dan sampai sekarang tetap berkontribusi untuk Ciamis. Sejak tahun 2019 sampai sekarang beliau menjadi Bupati Kabupaten Ciamis. Selanjutnya mari kita bahas core value berakhlak ASN yang berhasil dipraktikkan oleh Bapak Herdiat. Core value pertama dari berakhlak ASN adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, ini pola yang dilakukan oleh Bapak Herdiat dalam melayani masyarakatnya. Yang pertama, praktek beliau adalah sering terjun langsung menghadiri kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Contohnya pada beberapa waktu yang lalu ketika beliau mengikuti kegiatan Jalan Sehat di 3X Kawedanan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-380. Yang kedua, beliau juga responsif dalam menghadapi permasalahan yang aktual. Contohnya, beliau menerima audiensi dari Paguyuban Honorer Ciamis yang mengharapkan kejelasan atas nasib tenaga honorer itu sendiri di Kabupaten Ciamis. Yang ketiga, beliau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, ketika beliau masih menjabat sebagai sekretaris daerah, beliau ikut merumuskan dan melaksanakan program pembangunan rumah sakit daerah di Kawali demi memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kawali. Lalu, bagaimana penerapannya di masa yang akan datang untuk kita selaku ASN? Nah, pertama, ASN khususnya dalam bidang pelayanan lebih banyak hadir di tengah masyarakat dalam menggali hal-hal yang akan menjadi permasalahan di masyarakat, sehingga kita bisa segera menanganinya dengan cepat. Yang kedua, setiap ASN senantiasa menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga, merespons setiap keluhan maupun kebutuhan masyarakat. Nilai kedua yaitu akuntabel. Nilai akuntabel yang dapat dilihat dari sosok Bapak Bupati Ciamis yaitu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban beliau terhadap APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam masa kepemimpinan beliau, Kabupaten Ciamis berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK Republik Indonesia. Opini WTP yang diterima Kabupaten Ciamis atas LKPD tahun 2021 merupakan pencapaian opini WTP ke-9 kalinya berturut-turut. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan APBD hingga pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Penerapan nilai akuntabel di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis yaitu terdapat pendokumentasian di setiap tindakan yang dilakukan, dan Rumah Sakit Ciamis sudah mempunyai aplikasi dalam pendokumentasian secara elektronik yang dinamakan Elektronik Sistem Manajemen Rumah Sakit, sehingga segala sesuatu berupa pelayanan sudah terdokumentasi, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif di aplikasi tersebut.
Kompeten. Salah satu nilai kompeten yang tercermin dari beliau adalah selalu meningkatkan kompetensi diri, salah satunya yaitu dengan pendidikan. Beliau melanjutkan pendidikannya sampai dengan jenjang S3, artinya beliau mau terus belajar dan berkembang. Selain itu, kompetensi beliau juga dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Ciamis di masa kepemimpinannya. Seperti misalnya, Kabupaten Ciamis meraih penghargaan sebagai salah satu kabupaten dan kota terbaik dalam mengelola inflasi dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Radar Awards sebagai kepala daerah berkinerja terbaik pada tahun 2019. Mencontoh nilai kompeten dari Bapak Bupati, Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis memiliki pegawai khususnya perawat yang berkompeten sesuai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku perawat dalam melaksanakan tugas serta fungsi dalam jabatannya dibuktikan oleh surat tanda registrasi yang diperbaharui secara berkala, maksimal 5 tahun sekali dengan melakukan uji kompetensi. Selain itu, para perawat di sini memiliki izin praktek dibuktikan dengan surat izin praktek perawat. Yang selanjutnya yaitu harmonis. Nilai harmonis yang telah diterapkan beliau adalah dengan menghargai dan menghormati perbedaan antar umat beragama. Contohnya, beliau telah meresmikan kampung kerukunan, di mana di kampung tersebut terdapat 4 rumah ibadah yang saling berdampingan. Beliau mengatakan bahwa kampung kerukunan ini sebagai upaya memelihara kerukunan antar umat beragama. Beliau juga ikut serta dalam kegiatan bazar budaya sebagai peringatan Tahun Baru Imlek yang tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Tionghoa saja, melainkan bagi masyarakat yang beragama Kristen maupun yang beragama Islam. Selanjutnya, dalam rangka menjaga keharmonisan dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Ciamis, beliau juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis. Contohnya, yaitu dengan ikut serta dalam kegiatan Jalan Sehat. Nilai harmonis yang dapat diterapkan yaitu dengan menghargai dan menghormati perbedaan serta menciptakan kerukunan antar umat beragama baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu loyal. Nilai loyal dapat tercermin dalam perjalanan karir beliau, di mana beliau telah berkontribusi kepada negara khususnya bagi Kabupaten Ciamis dalam bidang pemerintahan sejak tahun 1991. Dari mulai menjadi PJS Kepala Desa, menjadi Kapermat, menjadi Camat, menjadi Kabag Umum di Setda, menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menjadi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra di Sekretariat Daerah, menjadi Sekretaris Daerah, dan hingga saat ini menjadi Bupati Kabupaten Ciamis. Beliau selalu konsisten berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Ciamis. Penerapan perilaku loyal yang dapat diambil yaitu berdedikasi dan berkontribusi kepada negara dan pemerintahan dengan melaksanakan pekerjaan sepenuh hati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Contohnya, saya sendiri melaksanakan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Core value nomor 6 adalah adaptasi. Bapak Herdiat melihat banyak sekali perubahan dengan cepat di dunia modern ini, termasuk dalam hal digitalisasi. Sehingga dalam prakteknya, beliau memimpin pemerintahan Kabupaten Ciamis membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau disingkat TP2DD melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati itu sendiri. Selain itu, dalam menghadapi tantangan zaman serta agar kerja pemerintah daerah lebih efektif dan efisien, salah satunya adalah Ferdiat membuat program aplikasi Siskedes Online. Ini merupakan alat bantu dari pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan kunjungan desa berbasis aplikasi. Lalu, apa penerapan di masa akan datang untuk core value adaptif ini? Yang pertama, ASN harus berpikir kritis terhadap perkembangan zaman supaya bisa beradaptasi dengan cepat jika terjadi tren baru di masyarakat. Yang kedua, ASN harus berinovasi karena inovasi adalah kunci untuk kita bisa beradaptasi dalam perubahan zaman yang begitu cepat ini. Nilai berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif. Pemerintah daerah dalam pembangunan daerah tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan stakeholder lain dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah boleh bekerja sama dengan pemerintah daerah lain atau pemerintah daerah dengan lembaga. Pada bidang pendidikan, beliau melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Galuh dengan menandatangani nota kesepahaman.
Tujuan dilakukan kesepakatan tersebut dalam rangka menjalin sinergitas kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Selain pada bidang pendidikan, beliau juga melakukan kolaborasi di bidang ekonomi dengan melibatkan para UMKM untuk berpartisipasi sebagai contoh pada Hari Jadi Kabupaten Ciamis. Untuk penerapannya, nilai dasar kolaboratif bisa kita implementasikan melalui jalinan kerjasama, baik antar bidang, tempat kita bekerja, antar SKPD, maupun dengan instansi vertikal. Begitupun juga dengan pihak swasta demi tercapainya tujuan bersama.